Assalamualaikum pionir muda. Halo, apa kabar? Kali ini saya akan menjelaskan tentang life plan. Pasti pada penasaran dan nungguin kan? Yuk kita simak bareng-bareng. Life plan atau rencana hidup adalah sebuah perencanaan tujuan hidup yang meliputi target-target apa yang harus dicapai, serta dengan batasan waktu kapan harus tercapai. Fungsi life plan adalah membuat arah hidup semakin jelas. Selain itu, life plan juga dapat menjadi alat pengingat dan motivasi diri untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa tahapan untuk menyusun dan melaksanakan life plan. Secara garis besar terbagi menjadi 4 tahapan dengan dream plan to evaluate. Yang pertama, dream. Menentukan dan menulis masa depan yang kamu inginkan. Bisa dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 10 tahun, hingga 60 tahun dari sekarang. Masa depan tersebut adalah tujuan hidup yang meliputi apa yang kamu lakukan, apa yang ingin kamu bisa atau skill, dan apa yang ingin kamu miliki secara materi mungkin ya. Dan selanjutnya yang kedua, plan. Menentukan dan menulis apa saja yang dibutuhkan atau langkah-langkah nyata untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, do. Melakukan langkah-langkah yang telah kamu tulis secara konsisten. Tanpa aksi, life plan hanya berupa pajangan dan angan-angan. Yang keempat, evaluate. Mengevaluasi secara periodik apakah tujuan-tujuan yang telah dituliskan tercapai atau tidak. Jika sudah tercapai, bersyukurlah dan buat life plan yang lain yang dapat mengembangkan diri. Jika belum tercapai, lakukan perbaikan. Cari cara lain untuk mencapainya. SMART merupakan kependekan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Metode ini muncul pertama kali saat manajemen review di tahun 1981 oleh George T. Doran. Saat ini, SMART digunakan oleh berbagai perusahaan-perusahaan di dunia untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Harapannya, dengan menggunakan metode SMART, mereka dapat lebih terarah untuk mencapai target yang ingin diraih. Jadi, bagaimana nih tahapan-tahapan dalam menyusun SMART Goals? Selanjutnya akan ada metode SMART Goals untuk mencapai tujuan. Yang pertama, spesifik dalam arti kata khusus. Saat kamu memiliki target ataupun rencana, kamu perlu menetapkan target yang spesifik. Buat target secara detail, jelas, dan dapat dipaparkan dengan baik. Artinya, suatu target yang secara khusus, bukan target yang dapat ditentukan secara umum. Seperti contohnya, misal di target umum, saya harus lebih sering melakukan investasi. Nah, target spesifiknya mungkin seperti ini. Saya harus melakukan investasi agar memiliki rumah dalam 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, measurable atau terukur. Apabila kamu sudah menentukan tujuan secara spesifik, maka langkah selanjutnya adalah mengukur progres dari tujuan spesifik yang sudah kamu buat. Apakah kita bisa melihat kita semakin dekat dengan tujuan itu atau tidak? Guna dari adanya measurable juga untuk melihat dan menentukan langkah selanjutnya dari fakta-fakta yang sudah ada. Goal atau tujuan harus bisa diukur untuk memperlihatkan progres ke tujuan yang akan dicapai. Contohnya, saat kamu mempunyai target untuk memiliki rumah dalam waktu 5 tahun, maka kamu perlu menentukan nominal dana yang harus disisihkan setiap bulannya. Apabila target rumahnya seharga 500 juta, artinya setiap bulan kamu harus menyisihkan dana kurang lebih sebesar 8,4 juta untuk mencapai 500 juta. Selanjutnya, achievable atau dapat tercapai. Pada poin ini, kamu juga perlu mengetahui bahwa target yang telah kamu tentukan tersebut dapat dicapai. Artinya, target ini tidak boleh terlalu mudah, tetapi juga tidak boleh terlalu sulit.
Dengan adanya savable ini, kamu dapat menilai apakah tujuan yang telah kamu buat tersebut dapat dicapai atau tidak. Apabila tidak, maka kamu bisa menetapkan tujuan lainnya. Contoh, kamu melakukan investasi 10% per bulan dari total pendapatanmu. Target yang telah kamu buat adalah 20% per bulan. Karenanya untuk membuat target tersebut lebih achievable, kamu perlu mempertimbangkan dengan baik agar sesuai kemampuan kamu dengan menetapkan targetnya secara bertahap, mulai dari 12% pada bulan ini, 14% pada bulan depan, dan seterusnya. Selanjutnya relevan atau sesuai. Saat kamu membuat target, kamu perlu memilih target yang relevan. Artinya, jika target tersebut tercapai, target tersebut tentu akan memiliki dampak terhadap yang lainnya. Contohnya gini deh, kamu ingin memiliki tabungan pendidikan untuk anak nanti dengan asumsi biaya pendidikan anak yang meningkat 15% per tahun. Artinya, kamu perlu. Dan yang terakhir, time bound atau batas waktu. Jika kamu memiliki tujuan, tentunya kamu harus menetapkan batas waktu dalam mencapai tujuan milikmu itu. Batas waktu ini yang realistis diperlukan agar dapat terfokus dan dapat mempersiapkan sumber dana yang diperlukan sedini mungkin. Contohnya, kamu ingin memiliki portofolio investasi dalam waktu 3 tahun ke depan. Maka kamu perlu mempersiapkan dari sekarang hal-hal yang diperlukan untuk mendukung kamu memiliki portofolio tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, gitu teman-teman. Semoga bermanfaat ya.